Kebanyakan stand. Ada stand bisa 3 kali gitu. Ya. Ya, ngomong gitu kan lagi, ya ekonomi lagi seru ya bos. Langsung nih kita ya? Langsung aja lah. Langsung to the point ya? Langsung aja. Udah episode kesekian nggak langsung ngapain lagi ya? Basa-basi. Udah episode keberapa? Kan emang kita, ini kan tadi udah setengah jam lebih di sini, kita udah ngobrol panjang sebenarnya kan. Nah, kita udah episode keberapa ya? Waduh, 12. Nah, 12. Kita lumayan loh, ini mudah-mudahan sih membantu ya. Amin. Mudah-mudahan ya, karena investasi banyak juga nih. Yep. Ya setidaknya tadi kan konfirmasi bahwa saya tidak perlu merasa bersalah gitu kan. Yang penting sebenarnya itu kan. Momen saya itu sama Pak Andi tiap Selasa sebenarnya kan. Selasa dan Kamis kita ketemu kan, itu yang membuat hati bahagia, Bos. Ya dong, soalnya kan kita ketemu yang sependeritaan loh. Coba lo ketemu yang lagi baik-baik. Kita udah ke ini loh, yang ke-13 loh. Ya, 13 ya? Dan di sesi 13 ini banyak yang kita bahas di sesi 1 ya, Bongkar 2024 itu semakin nyata. Jadi yang kita ngomongin di sesi 1, Bongkar 2024 akan terjadi gejolak yang luar biasa, itu bukan kaleng-kalengan lah. Orang prediksi kan setelah pandemi harusnya kan namanya baru dihajar harusnya kan cooling down gitu kan ya. Itu kan teori umum lah ya. Tapi faktanya nggak demikian. Sekarang ini sudah gejolak di bidang pangan. Pangan ya. Gejolak di bidang oil and gas. Energi. Ya, gejolak di bidang ekonomi, bahkan di stabilitas keamanan dunia ya. Sekarang bahkan gejolak di bidang politik lagi ya. Yoi. Banyak kabar-kabar yang tidak umum ya. Ya properti ini gimana? Iya, ya kan ada gejolak lagi tadi saya ngomong kan, ada fasilitas. Sebenarnya fasilitas itu kan menandakan kemungkinan besar ada kebutuhan ya kan untuk perputaran keuangan gitu. Ada fasilitas untuk pajak ya, untuk yang membeli properti ya. Nah, ini memang akumulasi gejolak atau turbulensi atau goncangan ini nih keras loh ya, dan memang sudah semakin dirasakan ya. Lapisan dari lapisan yang paling atas sampai kepada yang paling bawah. Nah, kalau kitanya nggak siap-siap nih, udah di episode ke-13 nih, masih nggak mau siap lagi. Tunggu 2024 atau bahkan tidak mau siap-siap, ini sih mencret. Nah itu yang trap gitu. Itu ya saya pribadi mau bahas lah ya. Saya pernah ngalamin juga itu kan. Ini lucu, ini beberapa minggu ini I feel alive ketika saya hidup karena punya target, ada semangat, ada juang dan sebagainya. Berasa kayak capek banget kayaknya. Istilah cukup, saya cukup, makan juga cukup. Cuman kenapa saya capek banget kayaknya. Otak capek, semua capek gitu ya. Dan pas lagi saat itu saya merilis berapa bulan lalu, dan ada coach juga, ada klien juga ngobrol sama saya. Hal-hal yang buat saya, benar udah terjadi nih ya. Ini benar kayaknya udah cukup menarik, cukup seru nih. Yang bisa bilang apa Andi, bahwa ada orang udah hopeless loh Pak. Dia tahu mesti berjuang, udah hopeless Pak, udah kayak bahasa kalah. Ayo dulu sudahlah, gue istirahat deh. Ini bisa saya bilang lama-lama mati Pak. Mati secara bener fisik mati Pak. Ya, udah hopeless, bisa bunuh diri. Ada yang gitu soalnya Bos. Iya ya, makanya gini. Udah masa kayak, adalah. Setiap kita ya, termasuk saya pribadi juga bisa ngalamin loh. Jadi ibaratnya jangan, mungkin juga buat teman-teman yang nonton nih, jangan berpikir kita berdua nih anti shock atau bebas turbulensi, goncangan gitu. Yes. Ya, kita berdua juga ngalamin. Iya. Kita ngadain ini bukan karena kita lebih hebat ya, tapi kita sudah di-think dulu. Think untuk kita juga remind, mengingatkan teman-teman ya. Dan memang di masa-masa seperti ini kita nggak bisa stand alone. Itu dia. Kalau stand alone sendiri gitu ya, kemungkinan besar kita knockdown. Harus bareng kayak tadi gitu ya. Kita kan ketemu, sebenarnya kan kita ketemu di bawah itu kan terkesannya kan coach lagi sibuk banget, lagi kayak banyak proyek gitu kan ya. Iya, lagi telepon gitu kan, dan saya diabaikan. Bisa aja deh. Habis itu kita ngobrol di atas, ternyata kan di belakang riangnya ataupun semangatnya ternyata ada loh hal yang mengganjal pikirannya. Yes. Dan untungnya waktu tadi kita ngobrol kan pikirannya itu kita selesaikan. Bayangkan kalau pikiran itu tidak diselesaikan dan dibawa nih ke besok sampai minggu depan, waduh itu membunuh.
Nah itu silent killer itu. Itu dia, stres yang didiamkan, yang diendapkan, yang tidak mau apa ya, kayak nggak udahlah nggak perlu dipikirin ini. Yang makin digituin makin dalam loh itu. Itu nggak, contoh adalah kayak tadi saya bilang, sharing lah kan kalau gitu kan artinya real case lah, I'm fine with it. Kayak tadi saya bilang, kok saya kayak lagi feeling guilty ya, merasa bersalah gitu loh. Saya ada di bisnis saya lagi lumayan banyak, satu kerjaan juga lagi bagus juga, satu kerjaan lagi kok kayak sedang saya lupakan gitu kan. Tertuduh gitu kan. Merasa bersalah atas situasi yang terjadi. Exactly. Nah itu yang buat saya akhirnya kayak walaupun kayak minggu-minggu ini tidur cukup, makan cukup, olahraga cukup, kok kayak mata ngantuk banget, kayak capek banget otak gitu ya. Soalnya tertipu. Nah kan itu lagi tuh, emang topik kita. Ya. Gue kenal juga gitu ya, gue kena tipu lagi. Tapi itu jadi loh bos. Itu yang yes. I think gini ya, semua orang ngalamin ya, termasuk saya ya. Pasti ngalamin. Dimana waktu tertipu rasanya awalnya gelap, kelam. Nah, bahasa itu kayak kelam gitu. Pikiran kita tuh kayak gelap, kelam. Dan pada saat seperti itu kita terdorong untuk menyerah, tidak ada semangat, putus asa, tawar hati, pengen berhenti. Ya, itu saya rasa normal ya, everyone yang jujur ngalamin. Dan emosi nggak stabil bos. Riza ngomong soalnya, istri ngomong kemarin. Lu literally kemarin malam, yang lu sekarang sih orangnya agak emosi, lu gampang kepancing katanya. Ya terduh lagi kan IQ coach. Bilang gitu. Positif ya. Coach itu kan menurut saya gini ya, bukan anti shock, anti salah. Memang. Tapi kan coach itu kan mendirect di mana kita sama-sama menuju ke arah yang benar. Yes. Cara berpikir yang benar, but still kan exercise dong. Coach exercise, kita juga yang di coach juga exercise. Yes. Artinya menurut saya jangan sampai tertipu ya, coach itu artinya Tuhan. Coach is not God. Coach is only yang still human. Yang guiding ya. Ya, yang punya teorinya, punya ilmunya gitu kan. Punya gambarannya, punya arahannya, dan harusnya ya memang waktu menjalaninya pasti sama-sama mengalami turbulensi. Contoh coach untuk binaraga ataupun angkat beban. Biarpun dia coach, dia ngangkat kan pasti sakit ya. Pasti. Yang diajarin juga sakit. Betul. Nah, itu ya saya rasa wajar. Itu tertipu lagi. Yup. Nah, tadi makanya ini yang saya senang butuh teman-teman seperti ini kan, Pak Andi, saya ada Pak Andi, teman-teman yang lain juga di luar sana gitu loh. Yang mengencourage dan membuat kasih acknowledge bahwa enggak Mil, afirmasi yang lu lakuin udah bener, lu nggak salah. Tinggal di shifting sedikit ini loh gitu kan. Nah, hal tadi dia bilang, oh iya bener juga ya, berarti emang kenapa gue mesti merasa tertuduh, kenapa saya mesti merasa bersalah. Padahal coach sedang dapat jalan keluar ya. Iya. Sedang dapat the way. Iya. Jalannya memang harus begitu. Tapi nggak terlihat karena merasa bersalah. Karena punya harapan, ekspektasi, standar yang berbeda. Yes. Jadi kita punya gambaran yang kita inginkan. Ya. Harusnya begini, begitu. Ya. Tetapi yang terjadi itu tidak begini, begitu. Asik nih. Tapi yang terjadi inilah jalan yang memang akan membawa kita keluar dari problema kita saat ini. Tapi karena tidak begini begitu, tidak sesuai harapan, kita merasa kok begini. Iya, sudah sesuai gambaran kita gitu kan. Bahasa itu ya itu akhirnya saya pelajari lagi. Kalau ada kata-kata harusnya, kan harusnya gini bos, karena semestinya begini bos. Akhirnya saya pelajari sebenarnya nggak ada kata harusnya loh. Nggak ada kata seharusnya itu nggak ada, semestinya itu nggak ada kata-kata itu. Iya, memang sih. Nah makanya memang di coach ya, kalau dari pengalaman kita nih penting banget ya di saat momen seperti ini. Jangan stand alone. Harus kita tuh ada saling reminding ya. Saling mengingatkan, saling mendorong gitu kan, saling menasihati ya. Ya tentunya ini orang-orang yang kalau konteksnya ini terhadap orang benar-benar mau siap, mau lebih baik. Kalau orang-orang yang cuman NATO, no action talk only, ya ada gunanya sih. Yang ini kan saya juga bisa seperti hari ini bisa ada guidance juga dari Pak Andi dan sebagainya karena ada vulnerability ya, karena keterbukaan. Kalau semua ditutupin, I'm fine, saya aman, saya nggak masalah, tiba-tiba mati kan, kan banyak yang begitu. Dan pas saya lagi coaching orang, awalnya saya, he's fine, dia baik-baik saja, tidak ada masalah, kayaknya terlihat
all normal. Pas saya coaching dia ternyata dia bilang ini pas lagi sesi hampir setengah jam lebih gitu ya. Di tengah-tengah dia cuma ngomong, dari body language-nya, dari tatapan matanya, dari gaya bicara langsung, ya, dia ngomong coach, saya nggak tahu saya mesti ngapain. I'm hopeless, udah merasa kalah, merasa ya udahlah kayak capek kata dia, kayak saya udah kayak ya udah nggak usah ngapa-ngapain lagi dah, mungkin tinggal tunggu mati. Pas dia ngomong gitu, saya relate dengan hidup saya beberapa bulan lalu sebelum kita bongkar ini, saya pernah sama Pandi juga. Wih, ternyata bukan saya doang ngalamin nih. Saya nanya, kamu ada teman yang bisa ini nggak, social support sebagainya? Dia ngomong, untung ada Coach Emil. Kita ngobrol gini tuh membuat saya lebih tenang sebenarnya. Tapi kalau nggak ada Coach Emil, nggak ada teman bicara, teman buat saya curhat, yang jadi diri saya apa adanya, saya nggak tahu saya mesti ngapain, dan saya nggak tahu saya mesti kemana. Nah, tagline yang saya ambil adalah menjadi diri saya apa adanya. Iya. Itu penting ya. Gitu kan? Banyak orang mungkin gengsi ya. Tapi pengen menunjukkan dia kuat, nah dia bisa. Padahal lagi rapuh banget dalamnya. Iya. Itu yang mungkin refleksi saya bahwa kita mesti punya seorang atau mungkin punya kelompok tim, komunitas, ya, gitu ya, yang sering support, yang kita bisa tampil apa adanya, it's me, ini gua. Tapi sekarang sulit loh, cari yang kayak gitu. Karena kan semua berlomba-lomba menunjukkan mereka hebat, kuat, kaya. Berapa banyak yang mau berani membuka diri menunjukkan mereka tuh rapuh. Ya sih, itu yang nggak gampang. Karena kan takut di dijudging, takut judgment, takut dihakimi, takut dihindari, ditolak, takut diperalat. Ketipuan lagi tuh ya. Iya sih, tapi memang dunia udah kayak gitu ya. Susah loh cari komunitas yang, iya kan? Iya. Susah loh. Gimana coba? Kadang juga gitu. Ya saya juga orangnya kan bukan yang gampang percaya orang ya. Iya. Ada orang yang baik. Untungnya udah kenal lama ya. Bodoh. Ya ancam nih gue. Iya, nggak salah gitu. Maksudnya kadang ada orang baik sama saya, ada orang kayak mau caring saya, mau ayo lu bisa apa. Atau kecil, lu ada maunya nih. Ada apa ya? Jadi gitu tuh. Karena orang yang tulus ikhlas tuh udah jarang, Bos. Menurut saya nggak tahu ya. Nah, kita bisa ngobrol nih. Emang jarang. Orang yang tulus ikhlas, benar-benar mau helping, mau bantu, mau sama-sama berjuang, sama-sama bergerak tuh udah jarang loh. Karena orang otaknya udah sedikit egois. Bukan sedikit ya? Oh gitu ya? Bukan sedikit ya? Mayoritas egois. Ya kalau isi otaknya segini, 99%-nya egois. Saat ini. Dan saya nggak bisa pungkiri hal itu karena kondisi lagi begitu susah. Kalau dia nggak egois, dia tidak. Padahal kalau dia egois tambah susah. Nah ini nih. Ini emang otaknya seru nih. Kenapa? Coba, saya gimana Bos? Mungkin semakin susah. Ya dong. Jadi contoh gini loh Coach, kalau dia egois, dia kan Yes. Otomatis dia nggak disukai orang. Oh iya. Dijauhi orang. Ya. Namanya dijauhi orang yang nggak mungkin ada opportunity lah. Contoh, ada makanan di meja. Gue lapar banget nih. Sikat. Iya dong, egois dong. 3-1, dia pengen makan, lapar juga. Daripada lu yang mati, daripada gue yang mati, lu yang mati, gue sikat dong. Kan gitu Bos. Perut kosong loh. Ya makanya otomatis kan orang kan lihat dong, jangan pikir orang nggak nilai dong. Sebaiknya. Kalau kebetulan saya challenge-nya mungkin bukan di makanan ya, karena lagi jarang makan. Ya kalau saya pikirnya adalah coba ya seandainya lu bisa bikin sama-sama, yuk makan ini kita bagi 4, bagi 2, bagi setengah-setengah. Jadi punya teman yang baik, teman yang bijak, kita ngobrol bersama dan bertumbuh bersama, itu kan lebih fair kan? Iya, kita kan juga punya temen nih yang baru beberapa kali interaksi. Kita lihat kondisi dia nggak baik, tapi kita coba libatin. Nah, ya kita nggak enak lah ya sebut nama, tapi kan you pasti tahu ya saya maksud. Ya, paham. Itu ada ini ya, kayak waktu kita berpikir keras, saya percaya gini, waktu kita berpikir keras buat orang lain, pasti
di situ ada mutiara-mutiara yang Oh iya. sedang kita temukan, Iya. yang mungkin satu hari kita butuhkan untuk semakin baik. Saya selalu punya pengalaman demikian. Iya sih. Itu ya, dia arti kata jangan egois lah ya. Gini, Nggak gampang loh. gini loh. Egois itu nggak gampang loh. Gini loh, Coach. Suatu waktu ya, saya punya teman saya punya teman lagi. Lalu teman saya punya teman lagi. Jadi bukan teman dekat ya, punya keluarga. Anaknya bermasalah. Dititip di coach di tempat saya. Ya tentunya gratis lah ya. Dikala saya sedang susah, pandemi, bayangin. Usaha saya di pariwisata. Susah dong. Iya. Tapi saya lakukan. Akhirnya, orang tua daripada anak ini bantu saya loh. Dengan caranya tersendiri. Jadi, apa yang saya lakukan tidak kembali sia-sia. Satu lagi. Jadi, satu waktu, waktu itu, saya tuh kurang suka administrasi. Tapi karena corona, saya harus belajar administrasi. Karena saya mulai kembangin ke pangan. Jadi bisnis pangan saya itu lahir kata corona. Enggak sih, sebelum corona saya juga sudah mulai bantu keluarga. Ya kan? Dan akhirnya saya tidak suka sebenarnya. Tapi saya mengerjakan. Akhirnya, satu waktu, karena saya jadi mahir di dunia administrasi, menghasilkan, saya nge-coach orang dari, saya meng-coach orang tentang administrasi dan saya mendapat income. Nah, ini saya perhatikan ya, semua peluang itu datang dari sesuatu yang gak nyaman. kerelaan kita memberi. Oh. Satu lagi, contoh coach kan gini. Saya rencana awal itu kan sebenarnya kan waktu kita ketemu itu kan pengen intinya pengen punya coach punya usaha yang lebih besar. Ya. Sering berjumpa, ketemu, sekarang malah coach juga mendukung saya dalam beberapa itu tidak diharapkan ya. Itu tidak diharapkan, tidak direncanakan di awal. Tapi waktu berjalannya waktu kan malah saya disupport. Yes. Nah, saya rasa memang cara kita menerima jawaban dan berkat umumnya bukan karena kita terus menangisi ataupun terus mengasihani diri ya. Nah, itu key poinnya bagus tuh. Tapi kita belajar untuk tidak fokus sama diri dan melihat orang-orang di sekeliling yang tadinya di awal kita merasa menjadi orang yang bayar harga atau berkorban, tetapi sebenarnya di belakang itu tuh ada banyak hidden gems. Jalan-jalan yang dibukakan oleh yang Maha Kuasa loh. Yes. Melalui jalan yang sempit itu, nolongin orang. Betul. Tiba-tiba anaknya lebih baik. Lalu orang itu kayak impress dong. Kok bisa ya anak gue lebih baik ya? Udah dikirim kemana-mana gitu ya. Nggak lebih baik gitu. Anaknya yang nolongin saya loh. Dengan cara endorse saya. Kan tidak diharapkan. Yes. Tidak diminta. Saya juga tulus-tulus aja. Tapi anaknya malah satu waktu keluarganya lagi mau tour, family tour. Jadi saya tidak tahu cerita ini. Dia endorse keluarganya untuk ngambil tour sama saya. Wow. Tapi dia nggak ngomong. Saya tahu dari orang tuanya. Setelah tidak ketemu dia loh. Oke. So, sebenarnya gini, di belakang musibah, kalau kita bisa berespon benar dan tetap melakukan bagian kita dengan benar, contoh, saya memang punya keahlian di bidang A. Saya tetap berfungsi. Contoh saya adalah tangan. Walaupun hari ini saya tidak mendapatkan sebagai tangan, saya tetap berfungsi nih. Ambil barang, ya kan, supaya bisa minum tubuh saya. Ambil barang, lalu dilap handphone saya biar bersih gitu ya. Tangannya tetap berfungsi, walaupun mungkin sedang tidak nyaman situasinya. Nah, dia tetap berfungsi, dia tetap melakukan fungsi dia dengan baik. Ada loh hal-hal yang baik terjadi gitu ya. Iya. Karena waktu dia tetap berfungsi dan masih melakukan fungsinya dengan baik. Fungsi-fungsi tubuh lainnya
akan bergerak juga. Akan bergerak juga. Jadi dia tetap kasih makan, Ya, betul. tetap makan, tetap mandi dengan tangan, tetap bersihkan tubuh. Tubuhnya tetap bersih. Kan tubuh ini akan berkontribusi ya, baik itu mulutnya kan makan kan, supaya tenaga tangannya menjadi kuat. Nah, jadi saya rasa memang jangan fokus sama masalahnya. Nah, tapi kan ini akan terjadi kalau kita ada di komunitas yang... Nah, itu dia. Tadi saya bukan bahas enak motongnya, cuman saya tadi pengen bahas. Saya pribadi pernah ngalamin yang sama. Saya pernah melakukan hal yang sama. Cuma in different way sebenarnya. Mungkin teman-teman juga ada yang pas denger ini komen juga mungkin ya. Si bos Pak Andi mah enak dapetinnya yang dibantu sama dia, yang bantu balik. Saya udah bantu ditikam dari belakang malahan. Oke, coach, gini. Nah, itu ini menarik. Saya nggak pernah ngalamin soalnya kan. Udah bantu dia mati-matian, udah bantu dia bagus-bagus, saya nggak ngarepin apapun juga. Saya malah dijekin sama dia, ditikam dari belakang dan sebagainya. Pernah ngalamin juga. Gini, coach. Saya mau ngomong soal ini. Waktu saya ingin membantu keluarga saya nggak suka administrasi, saya nggak suka hal detail. Ya. Akhirnya saya terjun ke hal detail. Apakah saya mendapat feedback positif dari keluarga saya? Tidak. Tidak selalu harus begitu. Ya. Tetapi kemampuan saya meningkat. Di mana akhirnya saya melayani satu perusahaan dengan kemampuan administratif saya. Dan perusahaan ini akhirnya menghargai kinerja saya. Contoh, itu bisa terjadi. Ya. Yang kedua, saya pernah juga di mana ada orang yang saya bantu, ya tidak membantu saya. Ya, bahkan waktu itu sempat mengambil usaha saya. Yang terjadi di atas kayaknya 10 tahun kemudian loh, dalam waktu singkat. Waktu saya tetap melakukan fungsi saya, tetap punya sikap hati yang benar. Seingat saya di atas 5 tahun lah ya. Malah dia menjadi salah satu klien saya. Jadi jangan melihat segala sesuatu itu jangka pendek. Nah, atau jangan melihat yang saya maksud tadi, kita sudah memberi, kita akhirnya malah dijahatin dengan standar kita. Standar kita, harusnya return-nya seperti ini dong. Nggak begitu dong. Return-nya itu dengan berbagai cara. Yes, intinya tadi yang tagline yang Pak Andi ngomong adalah saya suka tuh, jangan mengasihani diri. Karena pada saat kita, tadi saya udah berbuat baik, saya menikam sama orang, saya komplain dengan apa yang terjadi, itu kan basically saya sedang mengasihani diri saya. Padahal gini, Coach, seringkali kita waktu mengalami satu goncangan, itu kan mendewasakan kita. That's it. Untuk siap, balik lagi, satu-satunya cara kita mentalnya kuat, dewasa, adalah menghadapi. Untuk siap menerima porsi yang lebih besar. Itu dia. Kita lagi digodok nih. Betul. Biar matang katanya. Betul. Makanya coach, tapi kan proses digodok kan saya kan kayak meronta-ronta. Nggak mungkin saya bisa ingat omongan saya hari ini pada saat digodok kan. Belum tentu. Karena kan kecenderungannya reaktif, mau marah, leher kenceng. Ya kan? Pasti kan begitu respon autonya pada umumnya. Nah, apa yang saya bicarakan ini kan adalah waktu kita continually melalui dan menghadapinya. Yes. Iya kan? Tapi kan waktu menghadapinya dikecewakan, ditipu, itu kan pahit ya. Tapi kalau misalnya contoh kitanya nggak bisa menghadapi itu, bagaimana kita akan memiliki porsi usaha yang lebih besar dengan tim yang lebih banyak yang berpotensi akan mengecewakan kita lebih besar lagi, karena kekecewaan yang kecil aja kita udah nggak lewat. Belum lagi dari pelanggan yang banyak, konsumen yang banyak, dari ini kita bicara konteks usaha, ya kan, pengaruh yang lebih besar, itu kan lebih banyak kekecewaan. Jadi yang kecil aja nggak lewat, bagaimana yang besar? Menarik. Nah, memang juga kita bisa mengukur ya, seseorang itu kemana ujung hidupnya. Dari apa yang dia terus lakukan hari ini, kan dia sedang nabur. Betul gak? Jadi kalau respon-respon dia sudah tidak baik karena dia tidak punya komunitas, nah itu yang saling mendorong, saling menasihati, mengingatkan, ini dia akan, kalau respon dia buruk terus, respon-respon kecil yang salah terus, sudah ketahuan ujung hidupnya kemana. Dari
respon dia sehari-hari itu. Makanya penting coach kita di bongkar ini Pola-pola ya, betul. kita bisa mengingatkan teman-teman punya komunitas ya. Balik lagi kok ke komunitas ya. Di musim ini ya. Iya sih, emang sih. Nggak ada niat juga sih. Tapi memang satu-satunya cara. Iya, yang tadi saya ngobrol juga sama Pak Andi. Kalau kita nggak ada begini, bos, saya nggak tahu lagi di mana sekarang. Lo ngomong apa adanya. Untungnya, Lagi di perumahan itu loh, yang di Jakarta Barat itu. ya mungkin ya. Tadi kata, untungnya punya teman-teman baik, sahabat-sahabat baik, mentor-mentor yang baik. That's why saya sih ngomong bahwa, saya bertanya, coach, siapa sih yang butuh coach? Orang kayak apa sih yang butuh coach? Apakah semua orang butuh coach? Saya rasa ya. Yes. Dia bilang iya. Everyone is a coach. Everyone needs someone ya. Ya. Bikin lagu gitu. Ya benar, itu benar. Karena di saat kita bisa become vulnerable, kita bisa terbuka apa ada yang di diri kita, apa ada yang biasa kita pakai topeng gitu. Kita lepas topeng kita dan jadi apa adanya. Wow, itu udah jadi barang mahal sekarang. Ya. Pada saat kita bisa terbuka apa adanya, kita ngomong apa adanya, jujur apa adanya, itu otak makin lempeng, bos. Otak udah Jadi kita bisa melihat dengan jernih lah. Exactly. Nah, kerjaan coach itu kan cuma untuk supaya buangin kerak, buangin topeng, buangin asap-asap yang intinya yang bagaimana melihat dirinya dengan lebih jelas. Betul. Dan itu baru ada ide masuk, ada ide-ide yang oh iya ya, nanti betul. Mungkin bukan hanya seorang coach lah, tapi setidaknya adalah sahabat baik, teman baik yang kita bisa depan dia apa adanya. Saya punya satu sahabat dari kecil bersama-sama lah. Orang ini tipe yang jarang banget kontak saya, belum tentu sama sekali. Tapi kita kalau udah ngobrol itu bisa berjam-jam. Serunya tiap ketemu dia, atau dia ketemu saya, kita berdua udah kayak anak kecil berdua yang ketawa ketiri bareng, main bareng dan jadi diri apa adanya. Dan saya ngomong sama dia gini, cuma sama lu bisa kayak gini. Dia ngomong sama bro. Belum tentu setahun sekali ketemu, belum tentu. Tapi begitu ketemu bisa begitu, dan setiap ketemu tuh pulang tuh bawa satu kebahagiaan dan satu berlian yang kok gue dapat sesuatu dari lu hari ini ya. Dan dia pun mengatakan sama. Nah, I think that's a great friends. Kita nggak perlu tiap hari yang ngejagain. Ntar kalau gue nggak temuin dia, nggak silaturahmi, ntar bete. Ntar kalau gue nggak ngajak dia, ntar bete. Nggak perlu begitu. Yalah, capek juga. Tapi ini yang kita bilang, akhirnya kita butuh komunitas, butuh teman-teman baik, sahabat-sahabat baik, menjadi diri apa adanya. Karena kalau sudah hopeless, sudah nggak tahu mesti ngapain, I think you need someone. Iya. Karena someone itu yang mungkin nggak perlu dimotivasi, hanya perlu dengarkan saja, bisa ting. Betul. So untuk itu kita hadir ya bos. Betul. Mana saya juga ada teman ketemu, dia kayaknya seorang leader lah ya di sebuah perusahaan asuransi. Ketemu dia, katanya di awal rencananya mau konsultasi lah, mau ngobrol. Saya lihat-lihat, kayak ini sih. Ujungnya nawarin nih. Bukan. Oh enggak ya, sorry. Bukan. Dia kan interest dengan strategi. Oh, akhirnya kita ngobrol soal strategi, tapi urusan strategi mah 1-2 menit beres. Akhirnya saya baik cerita aja masalah saya, kegagalan saya. Yang tadinya dia lagi sangat tegang gitu, kan stres. Jadi bahagia lah, langsung kayak penuh dengan semangat gitu. Jadi yang dia butuh dia tahu masalah saya. Gue punya temen. Memang begitu ya kenyataan hidup gitu ya. Oh ternyata sama kita ya. Iya. Kalau nggak dia merasa gue sendirian ya. Aduh kayaknya gue susah banget. Waktu saya ceritain masalah saya tuh, senang dia. Oh sama sih, senang pak. Ternyata masalah gue lebih kecil daripada lu. Oh my god. Lu bisa survive apa gue kagak gitu kan? Oh my god. Dia pulang langsung kayak penuh dengan semangat loh. Saya lihat memang dia nggak butuh strategi, dia hanya butuh tahu bahwa ini normal. Ini kalau cerita ini lucu juga ya sebenarnya. Saya malah ada satu teman kemarin, saya juga ya just ketemu ngobrol, ayo ngobrol di kafe, ngobrol sebentar. Awalnya wah dia motivasi saya, Mil kita bisa gini Mil, kita bisa gini Mil. Kayak wah ini orang lagi bagus nih motivasi. Saya bilang lu hebat ya bro ya, gue lagi ngalamin gini bro, ngalamin gue lagi masalah sebagainya. Selama
karena mungkin saya curhat, saya terbuka sama dia apa adanya, dia terbuka sama saya dan dia nangis. Sama juga. Nangis dia nangis. Akhirnya saya selama 1,5 jam hanya dengerin curhatan dia sambil nangisnya dia. Saya tidak kasih solusi, saya cuman kasih kuping saya dong sama dia. Pulang-pulang, bro, thank you ya, Habib gue bayar semua ya, thank you banget, thanks a lot bro. Gue dapet something dari lu. Ya, bentar. Gue gak ngomong apa-apa, gue cuma sharing masalah gue. Udah dapat sesuatu bro. Iya, gue akhirnya jadi lebih plong lah, lebih terbuka. Beban gue kayak lebih ringan sekarang. Untung punya komunitas. Kalau nggak punya komunitas, Amsyong, turun mesin. Dan sometimes kita hanya butuh kuping loh, Bos. Iya sih. Dan itu semua ada di dalam Komunitas. Iya. Itu ya. So, jadi kalau teman-teman ada yang lagi hopeless, kayak saya, sebelumnya gitu ya, lagi hopeless, merasa kalah, merasa nggak tahu mesti gimana, nggak tahu mau ngapain, udah kayak mau bunuh diri lah, udah tinggal tunggu mati gitu ya. I think you need someone, ya, you need community yang tapi ya sehat. yang bisa bantu kita banyak, yang bisa dengerin kita dan kita bisa jadi diri apa adanya, itu yang penting. Yes. Tagline-nya adalah menjadi diri apa adanya, jangan suka mengasih diri dan mencari komunitas yang cocok buat diri Anda, cari coach mentor yang cocok buat diri Anda, sahabat baik yang bisa bersama-sama melalui goncangan. Itu dia. Satunya ya mungkin bongkar ini. Iya. Ya kalau pengen ketemu sama kita, kayaknya ada waktunya nanti kita bisa ketemu ya. bisa ketemu ya. Mudah-mudahan. Kita akan coba kalau sudah rame, sudah yes. banyak peminatnya, kita live. Kita udah siap. Yes. Why not? Kita live. Kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Ya, ini pun buat saya nggak mudah sebenarnya menjadi terbuka di depan. Seperti ini kalau terbuka berdua doang gampang ya. Tapi kalau terbuka di depan kamera seperti ini kayaknya agak-agak susah. Seru menantang buat saya. Cuman ya saya mencoba sudah lah ya. Saya nggak perlu judging dari orang, nggak perlu judgment dari orang, nggak perlu masa dihakimi oleh orang banyak. Oh si Emil ternyata begini ya. Semua orang kali ya, tinggal kita mau jujur atau enggak aja sih. Nah itu dia. Tapi ya karena ini akhirnya saya bisa melewati minggu demi minggu dengan lebih baik. So sebenarnya saya juga bersyukur ada acara ini. So minggu demi minggu saya bisa lewati dengan baik. Dengan aura yang positif, energi yang positif, pikiran yang positif, dan saya punya diri lebih banyak. Mantap. So thank you ya bos ya. Thank you, saya juga thank you. So thank you juga buat teman-teman semua. Semoga bisa bantu Anda semua juga. Kalau Anda mau komen, silahkan komen di bawah aja. Apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan. Being vulnerable is good basically. Dia terbuka itu juga sangat baik sebenarnya. Butuh keberanian. I know itu butuh keberanian. Butuh secure. Kalau insecure seperti sesi yang 12, iya. bongkar 12 nggak bisa. Nggak bisa. Cuman itu akan membuat kita lebih ringan karena beban kita sudah kita share sama lain juga. Dan saya pengen juga yang baca komen juga bisa saling motivasi, saling menguatkan juga karena kita semua butuh komunitas yang baik. Oke. Ya, thank you semuanya. Thank you semuanya.